Sekali lagi saya mengucapkan selamat buat Bapak Ibu, saudara yang telah menyelesaikan kelas SEF ya, dan tahun depan kita akan melanjutkannya kepada kelas berikutnya yaitu kelas lead ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menyelesaikan kelas SEF, kita akan lanjutkan tahun depan untuk kelas lead ya, di mana kita diajar tahun depan di dalam kelas lead bagaimana kita dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin ya, khususnya kita mulai dari care group ya. Terima kasih juga buat Pastor Herman, buat Ibu Yeni yang sudah mengkoordinir semuanya. Dari dalam tahun ini kita banyak kelas KAM ya, sampai saat ini masih berlangsung kelas KAM di lantai 3 ya. Saya berharap, saya sungguh merindukan bahwa setiap kita mengikuti ya. Kita akan banyak belajar di tahun 2024 ya, tahun depan kita akan banyak belajar ya tentang banyak hal. Kita diperlengkapi, kita dibekali dengan banyak hal. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita secara antusias ya untuk ikut mengikuti kelas ya. Hari ini saya akan berbicara tentang satu tema ya. Kita akan mengeksplorasi satu tema yang diberikan oleh IFJF Pusat, yaitu tentang seize the day. Seize the day ya. Coba katakan seize. Iya. Seize. Jadi gigi sebelah kiri ini nampak atasnya gitu ya. Saya ada cerita begini. Ada mama-mama di Bali sih ya. Jadi mama-mama ini punya anak-anak yang sudah sukses ya. Sudah sukses semua anak-anaknya. Kemudian pada suatu hari mama ini ulang tahun ya. Dia tanya kepada anak-anaknya, nanti ulang tahun saya, tahun ini saya pingin hadiah dari anak-anak. Jadi anak-anaknya tanya balik, kira-kira mama mau hadiah apa? Saya pingin hadiah yang berbeda tahun ini. Kebetulan gigi mama yang sebelah kiri atas ini tanggal 1 ya, hilang 1. Tolong dibuatkan gigi emas katanya. Ya, akhirnya anak-anaknya ini agak lucu ya, nanti dipaksakan aja ketawa gitu ya kalau nggak lucu. Ya. Jadi anak-anaknya buatkanlah gigi emas. Akhirnya dipasanglah gigi emas. Jadi mama-mama ini karena narsis, bagaimana caranya memamerkan sama orang-orang supaya gigi emas ini nampak begitu ya. Kalau kalung bisa dipamerkan taruh sini. Kalau gelang, kalau cincin bisa begini, kalau lagi ngomong gitu ya orang nampak begini. Ya kayak orang Farsi gitu ya. Kalau gelang, ya kita gini-gini kan, ya biar nampak. Ini kalau gigi bagaimana caranya? Gigi emas di dalam. Ya. Jadi dia ingat tema IFJF sis gitu ya, sis gitu ya. Jadi kalau saya ngomong harus ada kata isnya supaya nampak di sini is gitu ya. Ya. Akhirnya setelah dipasang gigi emas, dia datang ke warung kedai jual sayur ya. Bu, saya mau beli sayur ya. Sayur apa? Adalah sayur kemarin tuh, sayur apa namanya yang enak itu? Sayur apa Bu? Ada yang ada is-is belakangnya. Oh buncis kata ibu itu. Iya buncis katanya. Ya buncis, jadi nampak giginya. Wah dia punya gigi emas gitu ya. Buncis biar nampak buncis gitu ya. Ya akhirnya dia pergi, ada dilihatnya ibu-ibu lagi ngerumpih di situ, dia datang ke situ, ya, ngomong-ngomong, dia tanya-tanya, sengaja dia tanya, negara di Eropa itu apa ya namanya, yang ada tower-towernya yang tinggi itu, ada menara-menaranya itu, negara apa ya? Negara apa? Negara Prancis Bu, iya Prancis, jadi nampak lagi giginya gitu ya. Ya jadi nggak lucu ya.
Ya itu cerita ya. Ya, nggak ada di sini Nabi ya. Suka pamer-pamer ya. Ya, seize the day. Memanfaatkan hari-hari yang ada, ya. Melalui tema ini kita tidak disuruh bagaimana supaya kita berbudaya sibuk, enggak ya. Jadi kalau saya bilang memanfaatkan hari-hari yang ada, jadi kita sibuk terus memanfaatkan hari-hari. Ya. Tidak demikian maksudnya Bapak Ibu Saudara. Sibuk enggak karuan begitu. Ya. Tetapi kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya hidup kita selalu mengingat apa yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita. Mazmur 90 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Ya, hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, kata firman Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, agar kita semua menyadari bahwa betapa berharganya, betapa terbatasnya waktu-waktu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Berharga waktu itu, terbatas waktu itu. Kenapa terbatas? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menyadari betapa berharganya hari-hari ya yang Tuhan beri, maka kita tidak akan melewati hari-hari yang Tuhan berikan begitu saja. Ya. Kita tidak akan melewati hari-hari kita dengan sembarangan. Kita tahu bahwa hari-hari yang Tuhan beri kepada saudara dan saya adalah hari-hari yang sangat berharga. Pilihannya kepada saudara dan saya. Bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mengisi hari-hari kita sehari-hari. Itu pilihannya kepada saudara dan saya. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang 23 katakan begini, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Ya. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita terserah kita. Pilihan ada sama kita. Mau ini, mau melakukan ini, mau melakukan itu. Tapi ingat, segala sesuatu diperbolehkan. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun kita? Ya. Hari ini kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita hidup. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu merupakan salah satu hal sekali lagi yang sangat berharga yang kita miliki. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Sehingga apa yang terjadi waktu itu berlalu begitu saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap kita diberikan waktu yang sama, 24 jam. Ya. Ada yang menggunakan waktu 24 jam itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ada juga orang yang menyia-nyiakan waktu 24 jam yang Tuhan berikan. Ya. Dan terkadang ada begitu banyak orang yang terjebak. Ya. Tanpa disadari bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu hal yang sia-sia. Ya. Segala sesuatu, ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ada endingnya. Termasuk kita sendiri. Makanya di sini saya katakan kenapa waktu itu berharga. Tuhan memberikan waktu 24 jam, besok, hari ini, seterusnya, dan itu akan berlanjut terus. Ya, itu akan terjadi terus. Tapi kehidupan kita ada endingnya.
ada batasnya kehidupan kita. Setiap kita akan mengalami yang namanya ending dari kehidupan ini, kematian. Ya, tempat kita bukanlah di dunia ini. Dunia ini adalah tempat sementara. Bagaimana kita mempergunakan kehidupan kita sepanjang kita hidup di dunia ini, itu sangatlah penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Orang yang menyadari hidup akan ada akhirnya, akan mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Dia tahu ujungnya, apakah kita memilih sesuatu yang berujung dengan kekekalan atau kita memilih sesuatu yang sementara saja. Sekarang saya ajak berhitung, ya. Saya ajak berhitung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan supaya kita menyadari bahwa ternyata ya waktu itu adalah sungguh berharga. Ya, ternyata tidak banyak waktu yang kita pakai selama kita hidup. Ya. Anggaplah kita secara produktif kita bisa hidup sampai 65 tahun. Ya. Secara produktif. Karena biasanya kalau kita sehat, puji Tuhan sampai 70, 75. Biasanya di atas itu kita sudah sakit-sakitan, enggak produktif lagi. Ya. Semuanya sudah keropos. Ya. Dalam waktu 65 tahun kita hidup, umur 1 baru lahir sampai 7 tahun, itu masa kanak-kanak. Ya. 7 tahun kita habiskan waktu untuk menikmati masa kanak-kanak. Ya. Kita tidak bisa melakukan banyak hal karena masih kanak-kanak. Kemudian 12 tahun sekolah, SD, SMP, sekarang kelas 6, kelas berapa? Kelas 9 gitu ya, kelas 12 tahun lamanya. Ya. Kita pakai untuk bersekolah. Kalau mau kuliah lagi 4 tahun kuliah, menyelesaikan sarjana. Ya. Kemudian kita pakai waktu kita bekerja 8 jam. Dalam 6 hari kita bekerja 8 jam. Ya. Masuk 1 hari kita bekerja 8 jam selama seminggu, selama 6 hari kita bekerja, 1 hari libur. Ya. Kalau kita umpamakan bekerja 25 sampai 65 tahun, ya, itu hanya 10, itu kita bekerja, kita pakai waktu untuk mencari uang itu 10 tahun lamanya. Ya, 8 jam kerja, 10 tahun kalau ada yang lebih lembur dan lain sebagainya bisa jadi lebih. Jadi 7 tahun anak-anak, 12 tahun sekolah, 4 tahun untuk kuliah, 10 tahun untuk bekerja, ya, dan kemudian banyak waktu juga kita pakai untuk tidur. Ya, bukan berarti nggak boleh tidur, tapi memang kenyataannya kita tidur umpamanya 7 jam 1 hari. Kalikanlah 65 tahun, setiap hari kita tidur. Ya, 7 jam sehari, itu 19 tahun. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan kita hidup 65 tahun, ternyata 52 tahun. Waktu yang kita habiskan untuk hal-hal di atas tadi. Sekolah, anak-anak, kuliah, mencari uang, ya. Kemudian untuk tidur. Tidur itu 29%, 19 tahun. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata enggak banyak waktu kita. Ya. Enggak banyak. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara datang ke gereja setiap minggu 2 jam, habiskan waktu, kalikan 65 tahun, anggaplah dari bayi kita diajak orang tua sampai umur kita 65 tahun kita ke gereja, tiap hari minggu 2 jam, 2 jam. Ya. Kalau dikumpulkan itu jumlahnya lamanya adalah 9 bulan. Jadi waktu kita ke gereja itu adalah 9 bulan. Waktu kita tidur 19 tahun. Waktu kita untuk mencari uang adalah 10 tahun.
Dan yang lain-lainnya bagaimana? Ada waktu di mana kita olahraga mungkin, ya. Makan, kita melakukan hobi kita dan lain sebagainya. Nah, di akhir-akhir ini semua orang pegang handphone, semua pegang handphone ya. Jadi survei mengatakan bahwa rata-rata orang menghabiskan waktu di media sosial itu 143 menit dalam satu hari. 2 jam lebih. Ya. Apakah dia lihat-lihat IG, Facebook, sosmed yang lain-lain sebagainya, ya? Bayangkan 2 jam lebih satu hari waktu dihabiskan untuk media sosial. Banyak waktu habis Bapak Ibu Saudara yang dikasih untuk media sosial. Ada juga yang mencari-cari informasi supaya update. Kalau orang ngomongin politik, kita bisa ngomongin politik. Dokter, ilmu dokter, kita nggak bisa ngomongin. Semua dipelajari, cari informasi. Ingat bahwa kita punya keterbatasan. Kita nggak bisa tahu semua banyak hal. Dokter saja belum tentu tahu semua tentang medis Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena punya keterbatasan. Kita tidak bisa tahu tentang banyak hal apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Ada juga orang yang hari-harinya sibuk, ya, ketemu, buat komitmen, ketemu dengan orang satu dengan yang satu, ya. Jadi banyak hal yang membuat orang-orang menjadi sibuk, ya, dan tidak tahu endingnya di mana, dan tidak tahu ujungnya di mana dari kesibukan itu. Sibuk begitu saja, tapi tidak tahu endingnya di mana. Ya, saya sedikit ceritakan tentang diri saya sendiri. Ya, saya kenal Tuhan tahun 98, waktu itu masih kerja. Ya, udah bekerja. Kemudian waktu sampai 2020, waktu saya pergunakan banyak untuk bekerja. Ya, pagi sampai malam kadang-kadang ya. Kebanyakan sih sampai malam begitu ya. Jadi kebanggaan saya adalah pekerjaan saya. Ya, saya pikir bahwa itulah satu-satunya pencapaian saya di pekerjaan saya. Ya. Ternyata beberapa hal terhilang Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Saya ada kehilangan waktu untuk istri saya. Saya waktu untuk anak-anak saya. Ya. Saya kehilangan waktu untuk pelayanan. Nah, puji Tuhan ada COVID. Saya bukan berarti bagaimana tentang COVID. COVID itu mengajar kita banyak hal. Saya bersyukurnya diberikan banyak waktu pada saat itu. Ya, semua perusahaan mengalami kesulitan, termasuk di mana saya boleh bekerja mengalami kesulitan. Di situ saya punya banyak waktu. Ya, saya punya banyak waktu untuk anak-anak, dia ada di rumah. Saya punya waktu untuk keluarga, punya banyak waktu untuk pelayanan. Ya. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apa yang menjadi kesibukan kita? Apa yang menjadi prioritas kita? Ya, yang muda-muda umur 20 ya masih punya kesempatan untuk merevisi rencana kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu Saudara juga ya, berapapun umur kita pada saat ini, kita masih punya kesempatan ya untuk merevisi ulang bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Satu hari lewat ya mungkin tidak apa-apa. Satu hari saja kan ada hari-hari lain banyak lagi. 1 tahun 365 hari. Ya. Satu hari lewat mungkin kita tidak berpikirnya nggak apa-apa. Tapi kalau hari esok lewat, lusa juga lewat, 1 minggu lewat, 1 bulan, 1 tahun lewat begitu saja. Ya. Nah, mungkin kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya. Apa yang kita lakukan setiap hari itu perlu diperhatikan, terutama hal-hal yang bersifat
rutinitas atau yang menjadi kebiasaan. Ya. Karena kebiasaan itu dilakukan secara otomatis, tanpa sadar. Kita melakukannya itu. Hari ini melakukan itu, besoknya itu lagi. Itu namanya kebiasaan. Secara otomatis itu dilakukan. Ya. Nah ini yang perlu diperhatikan, kalau kebiasaan kita itu membangun nggak masalah. Tapi ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang justru sia-sia, buang-buang waktu saja. Ya, saya punya kebiasaan kalau sebelum berangkat ke tempat kerja pagi-pagi itu ngopi, harus ngopi. Ya. Kalau Bro Jimmy udah tahu ya, Bapak Kesya udah tahu kopi saya. Ya. Jadi harus ngopi dulu. Kalau nggak ngopi ada yang kurang dari kehidupan saya, ada sesuatu yang kurang. Saya harus ngopi. Itu menjadi kebiasaan saya. Ada juga yang punya kebiasaan bangun tidur harus lihat gadget dulu. Ya. Kalau ke toilet, mohon maaf kalau lagi melakukan hal di toilet gitu ya. Bisa berjam-jam bawa gadget. Bukannya toilet melakukan hal yang seharusnya, tapi melihat gadget di sana, di toilet, mandi juga begitu. Nah itu kebiasaan. Ya. Ada juga yang kebiasaannya merokok, ya itu kebiasaan merokok. Ya. Kemudian ada yang punya kebiasaan pagi harus olahraga. Baru bangun pagi dia harus olahraga. Kalau enggak olahraga ada sesuatu yang kurang. Nah itu kebiasaan. Ya. Kita tidak lahir dengan kebiasaan. Kita lahir tidak dengan kebiasaan. Itu kebiasaan bukan bawaan. Ya. Kitalah yang membentuk kebiasaan itu. Kebiasaan merokok, kebiasaan kebiasaan untuk mandi lama. Itu kita yang membuatnya. Mungkin awalnya kita coba dan itu menjadi satu pola hidup di dalam kehidupan kita. Nah kemudian lama-lama apa yang terjadi? Kebiasaan itu kemudian membentuk kehidupan kita. Awalnya kita yang membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaan itulah yang mengubah pola hidup kita. Dulu pagi-pagi biasanya berdoa, cari firman Tuhan, kemudian lama-lama tergantikan oleh kebiasaan lihat gadget dulu pagi-pagi. Ya. Malam juga demikian. Tempat kerja juga demikian. Lihat gadget, lihat sosial media dan lain sebagainya. Ya. Dan banyak hal lagi kebiasaan-kebiasaan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Lihat kebiasaan apa yang kita, perhatikan kebiasaan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Perhatikan dengan seksama, lihat kira-kira kalau saya melakukan kebiasaan ini ujungnya akan seperti apa. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kalau saya lakukan kebiasaan ini kira-kira ujungnya seperti apa nanti. Mungkin kita sekarang melakukannya secara rutinitas, kita tidak tahu ya, karena itu sifatnya rutinitas, kebiasaan. Tapi tanpa kita sadari bahwa ujungnya tidaklah baik. Kalau ujungnya baik nggak apa-apa, seperti halnya kebiasaan berolahraga. Ya. Apakah saya membosankan? Enggak ya. Kebiasaan berolahraga, ya. Lihat ujungnya, kalau berolahraga apa ujungnya? Sehat. Kita menjadi orang sehat. Kebiasaan makan sehat, ujungnya apa? Kita menjadi orang yang sehat. Kebiasaan membaca, ya, kita bertambah ilmu pengetahuan kita. Kebiasaan menonton film porno, apa endingnya? Sia-sia. Malah merusak mungkin kehidupan rumah tangga. Bisa rusak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kebiasaan merokok, apa ujungnya? Saya nggak kasih tahu ya.
Ujungnya kayak mana? Secara hitung-hitungan, coba hitung dulu. 1 hari berapa duit untuk beli rokok? Kalikan 2 hari, kalikan seminggu, sebulan, setahun. Itu banyak. Jadi kita harus tahu apa yang kita lakukan sekarang, harus tahu endingnya seperti apa, ujungnya seperti apa. Ya. Saya paham bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang sulit untuk diubahkan. Ya, sulit untuk diubahkan. Saya sering pantau lewat CCTV ya. Kalau teman-teman lagi kerja begitu, ya. Kadang-kadang saya lihat dia merokok, ya. Menghadapi tamu merokok, kita tegur, ya. Dia tahu salah, dia mohon maaf apa gitu ya. Siap salah pokoknya bagaimana, tapi besoknya begitu lagi, ya. Nah, karena itu di luar tanpa yang kita sadari, dan itu harus terus dikasih tahu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Emang dia tahu bahwa itu tidak baik, ya. Dia tahu bahwa itu tidak benar, tidak baik. Cuman untuk menghentikannya yang menjadi kendala. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ya, jangan kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, kita mau merubah kebiasaan. Ya, kita mau merubah. Saya juga dulu perokok. Ya, tapi bisa diubahkan. Ya, tapi bisa berubah. Ya, bagaimana caranya merubah kebiasaan yang tidak baik? Yang pertama, kita harus akui, ya, kita punya kebiasaan tidak baik, ya. Kalau orang berpikir bahwa apa yang dilakukan itu benar, tetap benar, akan sulit berubah, ya. Oh, enggak lah, enggak apa-apa, ya. Ataupun dia tahu salah tapi sosokan kuat gitu, ya. Enggak lah, enggak apa-apa, saya masih kuat kok, ya. Kalau kita tidak mengakuinya, bagaimana orang mau menolong? Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengakui kepada orang bahwa saudara perlu pertolongan, bagaimana orang mau menolongnya? Akui saja, iya, saya punya kebiasaan yang tidak baik. Ya, saya sering menonton umpamanya situs-situs porno, kasih tahu, ya, supaya ada orang yang menolong. Jadi kehidupan kita tidak terjebak di dalam hal-hal kebiasaan yang tidak baik. Ya. Akui juga kepada Tuhan terlebih lagi. Ya. Mungkin saudara segan, nanti kalau saya akui ini menyebar kemana-mana. Mungkin saudara takut begitu, ya mungkin cari orang yang bisa dipercaya. Saudara kasih tahu, saudara didoakan, akui juga kepada Tuhan. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8-10, jika engkau mengaku dosa, ya, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Yakobus 5 ayat yang 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Itu didasarkan pada ayat yang sebelumnya. Hendaklah kamu mengaku dosamu. Ya? Akuilah kebiasaan-kebiasaan buruk kita di hadapan Tuhan. Ya, bahwa ya benar Tuhan, saya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Akui di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kebiasaan buruk itu bisa kita ubah. Ya, cari support system, artinya jangan menghadapi kebiasaan itu sendirian. Ya, karena sulit melepas kebiasaan buruk kalau kita ada di lingkungan yang buruk. Ya, cari lingkungan di mana kebiasaan buruk itu bisa diubahkan menjadi kebiasaan yang baik. Ya. Kalau kita punya kebiasaan, sorry ini bukan saya menuduh terus untuk yang merokok ya, bukan berarti begitu ya. Kalau kita mau berhenti merokok, tapi hari-hari kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang merokok, sangat mustahil, ya, sangat sulit untuk mengubah
untuk merubah kebiasaan merokok itu. Ya. Carilah orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik, sehingga kita bisa memberhentikan kebiasaan yang buruk itu. Karena firman Tuhan katakan begini dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi diperlukan pengaruh yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengubah kebiasaan kita. Ya. Perlu orang-orang yang menumbuhkan kebiasaan yang baik di komunitas di mana kita berada. Perlu ada orang-orang yang memberikan nilai yang lebih baik, ya, yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mengubah kebiasaan yang tidak baik. Ya, memang awalnya sulit, bahkan menjadi satu keharusan, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan juga. Ya, awalnya mengubah kebiasaan yang buruk memang awal-awalnya sulit, tapi lama-lama juga akan menjadi kebiasaan. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya kebiasaan buruk itu bisa diubahkan. Kenali pemicunya. Kalau saya awalnya merokok, ya mungkin karena stres. Setiap ada perkara, setiap ada masalah, ya pelariannya adalah rokok. Supaya nggak stres katanya. Atau mencari ide, ya. Ketika blank, nggak ada ide gimana, rokok. Ya, atau minum mungkin, ya. Lagi stres, pelariannya ke minum. Jadi kenali pemicunya. Jadi ketika saat Anda stres, diubahkan cara pelampiasannya. Jangan merokok, ya. Atau jangan minum, ya. Atau jangan ke hal-hal yang buruk. Carilah hal-hal yang baik. Kalau lagi stres ya datang sama Tuhan lah, ya. Berdoa sama Tuhan. Atau dengarkan musik-musik rohani lah, begitu ya. Jadi coba saja, ya. Daripada kita melakukan itu. Setiap saat kita stres, ya. Kita akhirnya melampiaskannya kepada hal-hal yang tidak baik. Ya. Kenali pemicunya, ya. Atau suka nonton film porno mungkin, ya. Di saat-saat sendirian mungkin, ya, ada waktu-waktu senggang, ya. Kemudian yang terpikir adalah bagaimana caranya mengakses film porno, ya. Coba kalau ada waktu luang pakai untuk yang lain. Care group lah, datang care group, ya, berolahraga, ya. Kemudian datang doa syafaat hari Kamis, gitu. Datang hari Senin belajar ke tempat ini. Jadi tidak ada banyak waktu senggang yang memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal kebiasaan yang buruk. Yang berikutnya adalah berdoa sama Tuhan, mengaku sama Tuhan, ya, minta tolong sama Tuhan. Saya berat memang waktu itu kalau melepaskan rokok memang berat, ya. Melepaskan hal-hal kebiasaan itu memang berat. Dengan kemampuan yang Tuhan beri, bisa Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi survei membuktikan bahwa sebagian besar orang-orang itu menjalani kehidupannya dengan rutinitas, dengan kebiasaan, tanpa disadari. Ya, sebagian besar waktu kita pakai untuk melakukan apa yang terbiasa kita lakukan sehari-hari. Ya, apa yang terbiasa kita lakukan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, kata firman Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita menghabiskan hari-hari. Kebiasaan-kebiasaan apa, rutinitas-rutinitas apa yang kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Ya. Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Wah, ini lagi ayatnya, cari dulu kerajaan Allah, lagi cari dulu kerajaan Allah. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah, itu berbicara tentang ketetapan-ketetapan. Ya, kalau kita hidup di dalam satu kerajaan, kita akan diatur, di situ ada ketetapan-ketetapan. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, ya. Kenapa Tuhan membuat ketetapan-ketetapan, ya, aturan-aturan kepada saudara dan saya? Carilah dulu kerajaan Allah. Dibuat dulu ketetapan
Ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kalau kita ikut ketetapan daripada Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya, kenapa? Di dalam perusahaan atau dalam gereja kita lagi menata, ada standar operating prosedur, apalagi di dalam Tuhan. Ya. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, standar kehidupan kita, standar kehidupan manusia itu di bawah apa yang Tuhan tetapkan. Ya. Dan kemudian karya keselamatan dikerjakan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kerjakanlah keselamatan. Kata firman Tuhan, hai saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat. Ya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata firman Tuhan Filipi 2 ayat yang ke-12. Kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kebenarannya, baca firman Tuhan, ya. Sama halnya mungkin kalau kita mau pintar dalam bidang ilmu kedokteran. Kita belajar ilmu kedokteran, ya. Kita baca buku ilmu kedokteran. Pintar dalam ilmu keuangan, kita belajar tentang ilmu keuangan. Tapi kalau kita mau pintar dalam soal keselamatan tentang kerohanian, bacalah firman Tuhan. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Ya, apa yang ditambahkan? Matius 6 ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa hendak yang kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Janganlah khawatir. Ayat firman Tuhan tentang carilah dulu kerajaan Allah, itu diawali dengan hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Tentang kekhawatiran tentang akan hidup kita. Oleh sebab itu kita mulai menata kehidupan kita saat ini. Ya. Kita mulai menata apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Ada skala prioritas. Pastilah kita berpikir, wow, semua yang dilakukan itu penting. Ya. Di antara yang terpenting pasti ada yang paling penting. Oleh sebab itu tata dan berikan prioritas. Ya. Apalagi menyangkut hal-hal kebiasaan. Pergunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan memberikan prioritas. Carilah dulu kebenaran, carilah dulu kerajaan Allah. Ya. Firman itu Tuhan akan membekali kita dengan banyak hal. Dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam kehidupan berumah tangga, dalam memanage keuangan, ya. Memberikan semangat, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Ya. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kesempatan hidup di dunia ini hanya sementara. Ada endingnya, ya. Akan ada akhirnya. Nyata kalau dihitung-hitung tadi waktu kita nggak banyak sebenarnya. Nggak banyak. Ya. Makanya waktu yang Tuhan beri itu penting banget. Berharga sekali. Waktu itu akan terus ada, tapi waktu kita di dunia ini tidaklah banyak. Ya. Dan hari-hari yang kita hadapi ada hari-hari yang jahat. Perhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan tadi, ya.